5 tahun 4 bulan 5 tahun 4 bulan kerja di Taiwan. Itu yang namanya gua baru bisa napas ya, bisa ngerasain gaji gitu loh, menikmati gaji gua, yang namanya bisa nabung. Itu baru berapa bulan ini, beneran sumpah, baru berapa bulan ini. Selama ini orang kan mikirnya mungkin gua kerja di luar negeri, mereka pikirnya gaji gede gitu ya, gua udah bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Aduh, maaf ya, gua itu jujur aja, selama kerja di Taiwan ini berapa kali kelibat hutang sama bank di sini ya. Yang satu untuk biaya sekolah anak, karena anak tuh ngasih taunya dadakan gitu. Terus yang kedua adalah ya masalah keluarga juga. Terus setengahnya gue mau pakai usaha, tapi ternyata usaha yang gue mau kerjain sama temen itu di Indonesia, duit hilang, modal hilang, untung hilang gitu ya, semuanya nggak ada. Jadi gue cuman bayar utang bank aja, nggak ada untungnya sama sekali. Bener-bener kejebak banget lah kemarinan tuh. Makanya sekarang gue kalau ada temen-temen yang ngajakin, Nat ayo Nat kerjasama buka ini, Nat ayo Nat invest di gue gitu ya, gini-gini. Aduh maaf ya, gue nggak mau, gue kapok deh. Kemarin itu teman baik gue, emang sih ya, emang 10 juta modalnya, cuman dari 10 juta itu yang balik cuma 500.000. Sampai sekarang pun ya udahlah, gue udah capek sama orangnya, nagih-nagih kayak pantau ya, susah lah gitu ya. Udah aja lah, lu pulangin alhamdulillah, lu nggak pulangin juga ya gue nggak bakalan nagih, udahlah gitu ya, anggap aja buang sial lah gitu ya, anggap aja buang sial ya. Mudah-mudahan rezeki gue ke depan lebih lah dari uang 10 juta itu waktu itu kan tahun lalu. Nah, hutang banknya gue itu kan baru beres kemarin Agustus kemarin nih, Agustus ini nih 2024 gue baru beres. Jadi yang namanya gue baru ngerasain gaji tanpa dipotong bank, tanpa ada potongan Cina Trust dan segala macem ya, baru ini gue dari September, Oktober, November, Desember ini gue baru bisa benar-benar menikmati gajinya gue ya. Gitulah, sebelumnya kan tahun pertama ya habis buat ngirim sama potongan ya gitu. 9 bulan kan gue potongan dulu tuh. Terus ya anak sekolah, terus anak juga masuk SMA itu kan berapa belas juta segala macam, tetek bengek lah. Gue benar-benar nggak bisa napas lah kayak begitu. Jadi ya ya alhamdulillah sekarang udah lepas. Terus ya kan juga gue masih banyak utang-utang. Sekarang juga gue ada utang janji gue ke beberapa orang, gue mau ngasih gitu ya. Cuman gue minta gue napas dulu gitu loh, biar gue nikmatin dulu uang gaji gue dulu. Bukan gue nggak mau nepatin janji gue, tapi ya itulah, orang kan lihatnya gue cuman kerja di luar, masa sih gaji gede gini gitu kan ya. Kan kalian nggak tahu pengeluarannya gue gimana ya, kebutuhannya gue gimana gitu kan ya. Baru sekarang aja nih gue cerita kalau gue ada kelibat sama utang segala macam, gue baru bisa napas seperti itu ya. Makanya kita yang kerja di luar negeri mungkin kelihatannya kayak yang postingannya kayak yang seneng-seneng, kayak yang happy-happy aja gitu ya.
beli baju apa segala macam. Tapi kan kalian nggak tahu tanggungan kita tuh bagaimana, kehidupan kita tuh gimana. Setiap orang kan beda-beda ya tanggungannya. Kayak kemarin kan ada yang bisa nabung sekian gitu. Ya kalau anaknya nggak banyak atau nggak punya anak, mungkin gue bilang mungkin bisa nabungnya banyak. Atau suami istri kerja di luar negeri, bisa punya tabungan banyak, bisa dalam waktu dekat beli tanah atau ngebangun rumah. Tapi kalau yang kayak gua, anaknya banyak, gua single parent, punya banyak utang, ya mau gimana gitu loh. Ya kerja 5 tahun di luar negeri juga belum punya apa-apa, motor aja belum punya gitu loh. Gua motor aja nggak punya, apalagi kayak rumah, tanah gitu ya, yang ratusan juta harganya. Ya motor aja yang cuman puluhan juta, maksudnya istilahnya 20 atau belasan lah ya, antara 15 sampai 25 juta lah ya kalau cashnya gitu kan. Gua nggak punya, apalagi rumah gitu loh. Jadinya jangan kalian pikir gua tuh kelihatan seneng-seneng bisa jalan-jalan gimana. Ya gua jalan-jalan karena ya masa sih gue kerja di luar negeri tapi gue nggak pernah jalan-jalan gitu kan, nggak pernah menyenangkan diri sendiri. Kan gue juga pengen dong menyenangkan diri gue sendiri ya dengan gaji gue juga pengen dong bisa menikmati hasil kerja gue sendiri, nggak semuanya harus yang ya gue puluhan tahun nyari uang, masa gue nggak pernah menikmati. Yang selama ini gue nyari duit itu kalau mau beli nasi padang aja gue mikir-mikir dulu gitu ya. Gue beli nasi padang, anak gue di rumah makan apa. Terus kalau misalnya gue beli bawa pulang, masa gue nggak beliin ibu gue, masa gue nggak beliin anak-anak gue gitu kan. Sedangkan uangnya nggak cukup, makanya sering buat dulu aja nasi padang masih berapa sih, nasi padang dulu kan masih antara 12 ribuan gitu ya, ada yang 10 ribu, masih ada yang 12 ribu kan waktu dulu tuh. Itu aja gue mikir-mikir dulu gitu loh, nggak berani gitu loh, gue nggak berani bersenang-senang di atas penderitaan anak-anak gue nggak berani gitu ya. Gue beli baju pun ke pasar, gue niat nih bilang sama ibu gue, nih Jat mau ke pasar dulu ya, mau beli baju buat Janet gini. Sampai pasar apa? Yang ada gue beli buat anak-anak gue, giliran buat guanya enggak. Jadinya ya itu, ya sekarang lah wajar dong kalau gue sekarang pengen nikmatin hasil kerjanya gue gitu ya. Gue pengen jadi diri gue sendiri kayak gitu. Jadi jangan kalian mikir tuh si Janet kerja di luar negeri gaji gede, pasti punya tabungan banyak, pasti udah bisa punya ini punya itu. Pengeluaran gue banyak, kalian nggak tahu gitu kan. Kalau gue punya suami yang kerja juga ya mungkin gue bisa gitu loh kerja sama suami gue. Tapi ini kan gue sendiri, gue kan juga harus nabung. Jangan sampai gue pulang dari sini gue nggak punya usaha gitu kan. Gue harus punya modal buat usaha. Kalau rumah bisa ngontrak lah ya, rumah petak yang kecil ya, tapi setidaknya kan gue harus punya modal buat usaha. Karena gue saat pulang ke Indonesia kan umur gue udah berapa, sekarang aja udah 43. Gue nggak tahu kapan pulang ke Indo. Ya anggap aja hampir mendekati 50. Mau kerja apa di Indonesia kalau nggak buka usaha? Jadinya gue harus kumpulin modal gitu.